Saatnya meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntun. Oke, sudah Bu Esti? Iya. Assalamualaikum Bu Tari. Waalaikumsalam Bu Esti. Gimana kabarnya Bu Esti? Alhamdulillah, tapi lagi pengen cerita. Bu Tari gimana? Apakah ada waktu nggak buat saya cerita? Oke, alhamdulillah ya. Hari ini saya sudah selesai jam mengajarnya, Bu. Bu Esti mau cerita apa? Ada masalah apa? Iya Bu, kebetulan saya ini sedang ada suatu problem. Problem apa loh, Bu? Kayaknya serius banget loh. Jadi tuh gini, beberapa hari ini tuh di kelas saya itu ada beberapa anak, yaitu Mm-mm. terlihat pasif Mm-mm. dan juga beberapa kali itu tidak mengerjakan PR. Oh, jadi Bu Esti bingung ada murid di kelasnya Bu Esti yang pasif, terus tidak mengerjakan PR. Iya, benar. Nah, terus perasaan Bu Esti gimana melihat siswa yang seperti itu? Yang pertama, saya itu juga merasa sedih, juga gimana ya, kok anak saya ini yang beberapa ini nggak bisa mengikuti pelajaran kayak teman-teman yang lainnya. Kemudian juga merasa khawatir saya tuh Bu Tari. Nanti Khawatirnya kenapa? khawatirnya tuh nanti nggak bisa mengikuti, sehingga beliau anak-anak saya itu ada yang ketinggalan pelajaran dan tidak tuntas nanti nilainya. Kira-kira anak yang seperti itu yang menyebabkan apa toh, Bu? Mungkin mereka itu kurang rasa percaya diri dan kurang pantauan orang tua ketika di rumah. Ketika saya beri PR, anak itu nulis Bu, PR dia tak pantau itu Mm-mm. nulis. Kok ternyata setelah hari berikutnya saya tanya tidak mengerjakan. Terus saya tanya, lupa. Kemungkinan itu kurang pantauan dari orang tua. Terus di kelas itu kalau saya tanya, saya kenapa kok diam, kayak malu, menundukkan kepala kayak gitu. Hmm, Jadi mungkin kayak kurang rasa percaya diri. jadi untuk anak yang kurang aktif, yang pasif, itu karena dia kurang memiliki rasa percaya diri. Iya, Untuk yang tidak mengerjakan PR itu karena pantauan orang tua, ya Bu ya. benar. Nah, kira-kira apa solusi yang atau apa yang akan diterapkan Bu Esti untuk mengantisipasi hal tersebut? Saya itu rencana saya ya Bu. Saya itu akan Mm-mm. mendampingi anak tersebut atau saya akan mengganti metode belajar saya itu dengan cara berdiskusi. Sehingga apa? Ketika nanti saya ajak anak-anak untuk berdiskusi, anak tersebut bisa berbaur atau berkolaborasi dengan teman-temannya. Mungkin itu yang bisa saya rencanakan untuk mengantisipasi anak yang pasif tersebut. Oh, jadi untuk mengantisipasi anak yang pasif, Ibu akan menerapkan pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif ya, menggunakan Iya, metode ya mungkin diskusi atau iya. yang lain sebagainya. Kalau untuk yang masalah anak tidak mengerjakan PR tadi, kira-kira seperti apa yang akan Ibu Esti lakukan? Kemungkinan saya akan berkoordinasi dengan orang tua atau berkomunikasi langsung dengan orang tua, karena saya pada saat ini hanya punya nomor WA-nya atau WhatsApp-nya. Nanti saya akan menghubungi lewat WhatsApp terlebih dahulu.
Itu yang akan saya lakukan supaya saya akan memberi arahan kepada orang tua untuk dibantu memantau anaknya ketika belajar di rumah. Itu Hmm, kemungkinan yang akan saya selain lakukan. oke, selain menghubungi lewat WA, ada nggak supaya bisa terjalin apa ya silaturahmi yang lebih baik atau komunikasi yang lebih baik untuk mendapatkan cara menangani anak tersebut? Suatu saat Bu, itu nanti akan Mm-mm. saya kumpulkan wali, beberapa wali yang Hmm, memang benar-benar anak itu perlu pendampingan, itu saya kumpulkan. Jadi kami itu nanti berkomunikasi dan berkoordinasi langsung bahwa perkembangan anak itu seperti ini supaya tidak berkelanjutan nanti-nantinya. Apalagi ini sudah bulan 9 itu sudah mau mendekati semesteran. Kemarin semester itu pun nilainya sungguh mengkhawatirkan. Jadi nanti saya kemungkinan akan memanggil wali tersebut untuk datang ke sekolah untuk berkoordinasi dan mencari solusi lah bagaimana menyelesaikan ini. oke, jadi Ibu akan menerapkan metode pembelajaran yang menuntun siswa untuk untuk bersikap aktif. Selain itu, Ibu akan melakukan apa ya? Komunikasi dengan Koordinasi, iya. orang tua siswa yang awalnya lewat WhatsApp. Terus selanjutnya selain itu Ibu juga akan melakukan pertemuan rutin ya Ibu dengan orang tua siswa tersebut. Nah, kira-kira eh, Bu Esti ini kapan akan memulai rencana tersebut? Untuk peningkatan rasa percaya diri itu akan saya lakukan pada pertemuan berikutnya. Itu akan saya terapkan metode diskusi dan saya akan ubah metode saya supaya anak-anak itu bisa saling berkolaborasi. Jadi tidak pasif atau diam sementara yang lain lebih aktif. Jadi sama-sama. Nanti pembagian kelompoknya itu juga saya bagi secara merata. Jadi tidak hanya anak yang aktif saya kelompokkan menjadi satu, tetapi juga Hmm, yang pasif saya itu gabungkan dengan yang aktif. Jadi oke. supaya menghilangkan rasa pasif itu. Kemudian untuk pemanggilan orang tua itu akan saya lakukan pada minggu depan karena pada minggu ini masih ada kegiatan saya, jadi saya akan manggil untuk minggu depan untuk berkoordinasi. Oke, berarti untuk apa ya? Pembelajaran aktifnya Ibu lakukan di pertemuan selanjutnya dan untuk komunikasi dengan orang tua itu dilakukan minggu depan. Oke. Benar. Nah, oke, Bu Esti. Nah, menurut Bu Esti ini dari percakapan yang sudah kita lakukan tadi, Bu Esti mendapatkan hasil yang menurut Bu Esti sudah mampu untuk menyelesaikan masalah Bu Esti belum toh? Nah, dari percakapan tadi saya sharing ke Bu Tari tadi, alhamdulillah saya itu mendapatkan ide mengenai permasalahan saya. Saya yakin bahwa siswa yang belum aktif tersebut itu akan lebih aktif lagi dengan Mm-mm. solusi tadi. Kemudian yang tidak mau mengerjakan PR, mudah-mudahan nanti ketika saya sudah berkoordinasi dengan wali murid, akan dipantau oleh wali murid di rumah, sehingga anak-anak lebih aktif belajar untuk di rumah. Baik, ya. Alhamdulillah ya Bu ya. Semoga Bu Esti mendapatkan manfaat dari hasil percakapan kita hari ini dan mudah-mudahan rencana Bu Esti yang akan Bu Esti terapkan nanti juga mendapatkan hasil. Serta jangan lupa ya Bu untuk mencatat setiap perkembangan dari rencana tindak lanjut yang Ibu lakukan serta jangan lupa nanti untuk mencatat refleksi ataupun umpan balik dari rekan untuk memperbaiki dari
solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi. Iya, terima kasih Bu Tari. Saya menjadi lega sudah bercerita dengan Bu Tari. Terima kasih banyak pokoknya waktunya pada siang hari ini. Oke, sama-sama Ibu. Terima kasih ya Bu Tari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih, berapa menit tadi, Bu? Berapa ya? 10 Aku menitan ya? iya sekitar itu. Tadi saya lihat kayaknya 2:11. Oh iya. Oke, Lanjut ya. sekarang Bu, suara jenengan bisa lebih didekatkan atau gimana kok kayaknya kecil Oh, ya? oh iya, ini nih. Oke, wes. Cek, Nah, cek. bisa lebih besar. Tak kecilin volumenya kalau gitu. Ya. Oke, untuk selanjutnya, bentar Bu. Yang kedua, jenengan jadi coach dan saya coachnya ya berarti ya. Iya, ntar sebentar. Oh ya, sip, siap. Siap. Jenengan dulu atau saya dulu? Jenengan dulu. Saya dulu ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Esti. Kenapa toh? Kok posisinya kayaknya lagi tidak baik-baik saja? Iya loh Bu, saya lagi bingung ini sebenarnya Bu. Lah bingung kenapa toh? Iya, saya boleh cerita nggak Bu sama jenengan Bu? Ada waktu longgar nggak? Oh iya, boleh. Alhamdulillah ini saya sedang free. Hari ini di kelas itu sedang ada pelajaran PAI, jadi saya lagi kosong. Silahkan kalau Bu Tari ingin bercerita, saya siap mendengarkan. Oke, ya Bu, mudah-mudahan dengan sharing bersama Bu Esti nanti saya mendapatkan ide, mendapatkan saran, masukan, dan bisa menyelesaikan permasalahan yang membuat saya bingung, Bu. Ya Bu Tari, mudah-mudahan nanti Bu Tari kita bisa menemukan solusi bersama nanti. Masalahnya apa toh? Jadi gini toh, Bu. Murid sekarang yang saya ampu di kelas saya, itu kok berbeda ya dengan tahun-tahun sebelumnya. Kayaknya rasa kebersamaannya itu kurang atau bahkan nggak ada. Jangankan sesama murid cowok ataupun cowok sama cowok atau cowok dan cewek, sesama gender pun cowok sama cowok, cewek sama cewek, itu kok rasa kebersamaannya itu kurang loh, Bu. Apalagi pada saat kegiatan diskusi. Yang sejatinya kalau diskusi itu kan kelompoknya guru toh, Bu, yang menentukan. Setelah saya buat kelompok, kadang itu mereka protes. Saya nggak mau sama ini, Bu. Saya nggak mau sama itu. Saya maunya sama ini. Nah, ketika mereka protes yang dipilih, ya temennya itulah, yang satu geng itulah. Saya jadi bingung, Bu. Gimana ini ya? Oh, jadi Ibu bingung ya dengan kondisi. Kalau boleh tahu kelas berapa itu tadi ya, Bu ya? Iya, ini kelas 7 Bu. Saya ngajar kelas 7. Setuju ya. Jadi Ibu tuh Bu Tari Mm-mm. tadi tuh bingung dengan kondisi muridnya yang Iya, sebelumnya itu tidak memiliki rasa kebersamaan ya, kurang kuat ya rasa kebersamaan dan mm-mm. kerjasamanya.
Iya, terkesan pilah-pilih, nggak mau kerja kelompok bareng-bareng, susah Pada sekali, Bu. saat kegiatan diskusi itu ya Bu ya. Mm-mm. Oke. Tadi kan Bu Tari menyatakan bahwa murid itu belum mampu bekerja sama di kelas. Menurut Bu Tari, Mm-mm. kondisi ideal murid-murid di kelas itu seperti apa toh Bu? Ya, kalau yang namanya proses pembelajaran, khususnya di permasalahan saya kan siswa nggak mau diskusi, nggak mau kerja sama bareng, tau Bu. Ya, seharusnya kalau pada kegiatan diskusi kayak gitu ya, siswa secara bersama-sama lah menyelesaikan tugas dengan baik, diskusi, rembukan, yo jangan pilih-pilih teman gitu loh Bu. Itu mau saya. Oh iya. Kira-kira apa yang akan Bu Tari lakukan agar siswa bisa kompak dan bekerja sama seperti yang Ibu inginkan tadi? Yang ingin menumbuhkan rasa kebersamaan itu kira-kira apa yang ingin Ibu lakukan terhadap anak-anak tersebut? Apa ya Bu ya? Sebenarnya itu ya, saya itu sudah menerapkan model pembelajaran yang sebetulnya siswa itu harusnya bersikap aktif, mereka harusnya bekerja kelompok, harusnya, dan itu pun juga sudah saya terapkan di modul ajar. Tapi ya itu tadi, kenyataannya kok siswa itu kurang. Kalau disuruh kerja kelompok, oh ya males-malesan, yang kerja ya hanya itu saja. Padahal saya sering loh Bu menerapkan problem based learning ataupun project based learning. Ya, membuat project secara bersama-sama itu kan seharusnya ya mereka diskusi bareng-bareng, kerja bareng-bareng gitu toh Bu. Iya, benar. Itu sudah tepat model yang Ibu gunakan. Itu melibatkan siswa untuk berdiskusi ya Bu ya, yang problem based Mm-mm. learning dan PJBL itu sangat bagus Bu itu. Iya Sebenarnya sebenarnya Bu. iya, sebenarnya itu sudah bagus dan model yang digunakan sudah sesuai dengan tujuan yang akan dicapai sama Bu Tari. Namun karakter Mm-mm. kerjasama atau kolaborasi siswa ini belum muncul. Nah, kira-kira dari skala 1 sampai 10, di mana sih posisi Bu Tari dalam mencapai tujuan pembelajaran itu? Ya kalau melihat kenyataan yang seperti ini, Bu Tari? Bu Tari? mungkin saya kalau nggak di posisi 5 ya 6 lah Bu sepertinya. Oke. Halo Bu. Ya, ya, ya. Kedengar, Bu? Iya, tadi sampai mana kok macet di saya? Iya. Yang saya Tadi tanyakan saya, tadi, kira-kira Ibu di posisi mana? Angka 1 sampai skala 1 sampai 10 itu di posisi mana untuk mencapai tujuan pembelajaran Bu Tari pada saat ini? oke. Kalau, aduh, ya Allah. Hmm, gelas tumpah. Oke, iklan ya Bu ya. Ya, Oke, saya jawab ya Bu ya. Jadi kalau melihat ya. skala, mungkin saya menilai diri saya ya. Dari skala 1 sampai 10 saya berada di angka 5 atau enggak 6 lah Bu paling tinggi gitu. Karena kenyataannya pun siswa saya seperti itu gitu. Iya. Lalu yang akan Bu Tari targetkan itu posisi berapa? Skala berapa yang ingin Ibu capai pada saat pencapaian tujuan pembelajaran tadi? Kalau enggak ya 8 ya 9 lah Bu. Kalau 10 kan kayaknya sempurna banget gitu. Jadi cukup di 9 saja lah. Kalau nggak 8 ya 9 gitu. Benar, mudah-mudahan nanti bisa tercapai. Nah, Ya, kira-kira amin. selain metode diskusi yang sudah Ibu terapkan, cara lain, ada nggak cara lain untuk mencapai tujuan tersebut, Bu Tari? Oke, apa ya Bu ya? Selain dengan menggunakan metode ataupun model pembelajaran.
kira-kira mungkin pada awal pembelajaran ya Bu ya, seharusnya saya memberikan motivasi mungkin ya Bu ya kepada siswa Iya, bahwa bagus. sikap kerjasama itu penting sekali untuk menanamkan karakter positif pada diri siswa. Selain itu, mungkin saya akan menekankan kepada siswa bahwa pada saat pembelajaran ini bukan mungkin sih, guru tidak hanya akan menilai pada aspek pengetahuan dan keterampilan saja mungkin ya Bu ya, tapi juga untuk sikap. Jadi supaya siswa itu memperbaiki sikapnya. Itu kan di awal, terus di inti. Nah, mungkin di akhir juga perlu dilakukan ya Bu ya. Biasanya kalau di akhir di kegiatan penutup itu ada refleksi ya Bu ya. Oke, mungkin Iya. saya akan melakukan refleksi mengenai sikap siswa dalam kerja kelompok tersebut, ataupun bila perlu nanti saya akan memberikan apresiasi kepada siswa ataupun kepada kelompok yang mereka selalu menjaga kekompakan dan kebersamaannya. Mungkin bisa saya bawakan permen ataupun jajan atau voucher jajan gitu kepada siswa supaya siswa lebih semangat lagi dalam menjaga kebersamaannya. Mungkin seperti itu ya, Bu ya. Luar biasa. Itu solusi ya Bu. Nah, tadi kan itu sama saja yang untuk memotivasi dan semuanya itu kan memerlukan modul ajar ya Bu ya. Kira-kira Mm-mm. siapa yang akan membantu Bu Tari dalam membuat modul ajar yang sesuai dengan tujuan yang ingin Ibu capai tersebut? Oke, kalau untuk modul ajar, mungkin saya akan membuat sendiri, Bu. Nanti setelah itu saya akan meminta tolong rekan sejawat untuk mentelaah dari modul ajar yang sudah saya buat, apakah sudah sesuai belum dengan tujuan yang akan saya capai nanti. Seperti itu, Bu. Oke, luar biasa Bu Tari. Nah, kira-kira menurut Bu Tari apa yang sudah didapat dari percakapan kita tadi? Oke, manfaatnya sangat luar biasa, Bu. Saya menemukan ide ataupun solusi untuk mengatasi permasalahan saya mengenai rasa kebersamaan siswa, terutama dalam kegiatan diskusi kelompok, gitu, Bu. Alhamdulillah, Bu Tari sudah mendapatkan manfaat yang kita bincangkan hari ini. Mudah-mudahan rencana Bu Tari akan mendapatkan hasil, serta jangan lupa untuk mencatat setiap perkembangannya ya Bu. Nanti Oke, siap, ini Bu. pasti bisa dijadikan sebagai refleksi kita supaya kita bisa menjadi lebih baik lagi dalam proses pembelajaran. Mudah-mudahan itu dapat tercapai. Oke, baik Ibu. Terima kasih sudah meluangkan waktu dan berbagi ide dengan saya. Sama-sama, saya juga merasa senang karena Bu Tari sudah berbagi pengalaman juga dengan saya. Oke, kalau Baik, gitu, Ibu. uh, Oke, ya sudah Bu, saya ada jam mengajar. Saya tinggal dulu ya Bu ya. baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tetap semangat menjadi guru hebat. Semangat. Oke, selesai. Ini stop record apa gimana Bu? Iya, stop. Stop aja ya. Ya, berapa menit? Tadi lewat 11:23:24 lah. Alas, sudah lah. Stop record ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya.